Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Hidayah dari program studi Teknik Logistik Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini, saya akan mereview tentang film dokumenter, yakni dengan berjudul Sespirasi. Sespirasi merupakan film dokumenter yang dirilis pada tahun 2021. Melalui film ini, kita diajak untuk menyelami sisi gelap dari ikan yang selama ini kita makan, dan juga dari film ini kita juga melihat kehancuran ekosistem laut yang disebabkan oleh industri perikanan, serta perannya dalam memicu populasi global atau populasi plastik di lautan. Film ini menimbulkan pro kontra dari beberapa pihak, bahkan dari Menteri Kelautan kita, Ibu Puji Astuti, yang menyampaikan opininya. Dalam film ini dapat terkandung unsur dari sustainable development. Ada 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, environmental. Kemudian apa aja sih? Untuk itu, mari kita bahas. Film ini diawali dengan seorang pemuda bernama Ali yang menceritakan kecintaannya terhadap lautan paus. Baginya, laut bagaikan dunia baru yang dipenuhi oleh keindahan alam yang melimpah dan tak bisa dirusak. Namun semuanya berubah sejak film dokumenter ini dimulai. Begitu banyak plastik yang memenuhi setiap lautan di dunia. Sampah plastik yang ada di laut akan terurai menjadi potongan kecil yang dinamakan mikroplastik, yang kemudian akan dimakan oleh ikan. Tanpa kita sadari, di saat kita memakan ikan tersebut, di saat bersamaan kita juga mengkonsumsi mikroplastik yang terkandung di dalamnya. Bahkan yang paling memprihatinkan dari film ini adalah banyaknya paus dan lumba-lumba yang mati terdampar di pesisir pantai dengan perut berisi sampah plastik. Tidak hanya kecerdasan yang luar biasa, tapi karena mereka bahkan membantu menjaga kelangsungan hidup lautan. Paus dan lumba-lumba pada saat muncul di permukaan, maka ia akan menyuburkan tumbuhan laut kecil dengan sebutan fitoplankton yang akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan hingga 80% oksigen yang kita hirup di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar dampak perilaku manusia terhadap ekosistem laut. Karena keprihatinannya itu, Ali selalu membersihkan sampah-sampah yang ada di pesisir pantai. Dia selalu berambisi untuk menghentikan bencana plastik yang saat ini terjadi. Namun, membersihkan pantai saja tidak cukup untuk menjaga kelestarian ekosistem paus dan lumba-lumba. Di saat seluruh dunia mengecam pemburuan paus dan lumba-lumba, pemerintah Jepang justru membiarkan warganya untuk melakukan pemburuan yang menyebabkan terbunuhnya 700 paus dan lumba-lumba setiap harinya. Untuk itu, Ali merasa penasaran dan mengubah proyek sebelumnya untuk menuju ke Taiji dan menelusuri apa yang terjadi. Ternyata, salah satu alasan warga Jepang memburu dan mengeksploitasi paus dan lumba-lumba yakni sebagai bahan untuk dikirim ke sirkus dan juga sebagai pest control atau pengendalian hama. Kemudian, untuk membuktikan kebenaran itu, Ali menuju sebuah pelabuhan yang tidak jauh dari lokasinya saat ini. Sesampainya di sana, Ali justru semakin heran karena ia menemui pelabuhan ikan tuna terbesar di dunia. Setiap harinya, ribuan ikan tuna ditangkap di sana. Jadi, alasan mereka sebelumnya adalah kebohongan yang mengambing hitamkan paus dan lumba-lumba karena mengurangi populasi ikan-ikan di laut. Tak hanya tuna, mereka juga menangkap ikan hiu yang tentu saja akan membuat ikan hiu semakin terancam punah. Namun anehnya, warga, pemerintah, Yakuza ikut turut adil dalam pemburuan ilegal ini karena dalam produksi ikan hiu untuk dijual siripnya. Sirip ini akan dikirim ke Asia dan sebagian besar Tiongkok untuk dijadikan sup sirip hiu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dampak industri lautan dunia akan mengancam ekosistem laut. Dengan terus mengambil ikan di laut, pada dasarnya kita menguduli lautan. Dalam Sustainable Development, tujuan menjaga pemanfaatan sumber laut dan pesisir untuk pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target dalam Goals 14 ini tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan ekosistem laut berkelanjutan saja, namun juga berdampak pada pencapaian Goals SDGs lainnya yakni Goals 1, Goals 2, Goals 8, Goals 11, Goals 12, dan Goals 13. Hasil analisis ilmiah oleh International Council of Science (ICSU) 2017. Perlu kita ketahui, ikan hiu dapat menjaga lautan tetap sehat. Hiu menjaga ikan dan terumbu karang untuk tetap hidup. Intinya, hiu juga berperan penting dalam menjaga ekosistem laut. Jadi dapat kita bayangkan, tanpa hiu, lautan mungkin akan mati karena menurut data 90% di dunia koral atau terumbu karang akan musnah di tahun 2050.
Selama dekade terakhir, tercatat bahwa populasi hiu di lautan menurun drastis, dan itu juga menyebabkan populasi lain ikut berkurang. Kepunahan hiu tak hanya murni dari produksi industri perikanan saja, namun juga penangkapan sampingan juga sebagai korban tak terlihat. Industri perikanan sering menyebutnya tangkapan tak sengaja. Buruknya lagi, penangkapan ikan yang merusak ini diberi penghargaan atas praktik perikanan berkelanjutan selama bertahun-tahun, yakni sertifikasi Sustainable Seafood (MSC), bahwa label yang mereka jual aman dari paus dan lumba-lumba. Hebatnya lagi, label itu diakui secara internasional. Di saat Ali memastikan kebenaran itu, ia melakukan wawancara kepada pihak Earth Island, namun ia mengatakan bahwa tak menjamin label tersebut dan benar-benar aman untuk lumba-lumba dan paus. Selain memburu dan membantai, saat jaring-jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan dibuang begitu saja ke lautan, yang tentu saja akan memperparah bencana lautan, bahkan lebih bahaya dibanding sampah plastik di lautan sebab itu memang diciptakan untuk membunuh. Hasilnya, banyak ikan yang mati dan juga banyak terumbu karang yang rusak akibat sampah jaring-jaring ini. Bukan hanya 1 atau 2 jaring yang tersebar di lautan. Jika jaring itu kita gunakan untuk membungkus bumi ini, jaring-jaring itu akan mampu membungkus bumi selama 500 kali setiap harinya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan yakni semakin banyak penyu yang ikut punah. Sebuah studi global memperkirakan 1.000 penyu mati karena plastik, namun di USA, sebanyak 250.000 penyu tertangkap, terluka, terbunuh oleh kapal penangkap ikan. Namun di beberapa website perairan, kampanye pengurangan limbah perairan lebih banyak pembahasan limbah plastik. Namun mengapa kasus limbah jaring dan tidak dibahas? Pada saat Ali mewawancarai pihak CEO Plastic Pollution, mereka enggan untuk menjawabnya. Yang lebih mengejutkan, solusi dari pengurangan populasi ikan di laut adalah dengan tidak memakan ikan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menelusuri aliran yang diterima oleh organisasi itu. Dan tanpa menunggu waktu lama, Ali berhasil menemukan fakta bahwa 80% keuangan yang mereka terima itu berasal dari biaya pemberian lisensi. Artinya, semakin banyak lisensi yang mereka berikan, semakin banyak pula uang yang ia terima. Contoh organisasi lainnya adalah Oceana, di mana mereka organisasi konservasi terbesar di dunia. Tapi tak ada anjuran untuk mengurangi atau menyetop konsumsi makanan laut, namun sebaliknya, salah satu cara terbaik menyelamatkan ikan adalah dengan makan ikan, atau disebut dengan Eat Sustainable Seafood. Sustainable Seafood berarti meninggalkan cukup banyak ikan di laut dan melindungi habitat dan spesies yang terancam. Menurut Komisioner Kamenu Vela, baginya idenya bukan menghentikan penangkapan ikan, namun idenya melakukan lebih banyak perikanan berkelanjutan. Menurut Ali, lebih banyak perikanan berkelanjutan artinya lebih banyak melakukan tindakan sia-sia. Jika kita tidak memakan ikan, namun kita juga tetap menopang industri perikanan karena membayar pajak. Menurut Prof. Christina Hicks, Environmental Social Scientist, bahwa kita juga mensubsidi industri perikanan. Di suatu tempat di daerah tertentu, sejumlah 35 miliar dolar, jumlah yang sama menurut PBB yang diperlukan untuk memerangi kelaparan dunia. Mereka juga ikut menghancurkan perekonomian. Apa yang mereka lakukan menjadi salah satu penyebab munculnya perompak Somalia yang ternyata mereka penangkap ikan ilegal. Perlu kita ketahui, dahulu perompak Somalia ini adalah nelayan yang baik hati. Mereka menangkap ikan untuk menafkahi keluarga mereka. Namun sejak perang saudara di Somalia terjadi, muncullah kapal penangkap ilegal yang menggerus ikan di wilayah mereka dan mengusir warga Somalia untuk pindah dan mencari pekerjaan lainnya. Mengetahui hal itu, Ali memutuskan untuk ikut dengan salah satu organisasi peduli laut untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Kemudian Ali menemui penangkap ikan ilegal dari Tiongkok yang berhasil ketahuan dan dihukum. Walaupun hanya satu yang tertangkap, namun ini menjadi peringatan bahwa jika penangkapan ikan ilegal terjadi, maka menghadapi konsekuensinya. Kemudian Ali menuju Thailand untuk mencari tahu kebenarannya. Terdapat fakta mengejutkan bahwa awak kapal di sana mengalami perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dalam membangun lapangan pekerjaan di lautan. Mereka sering mengalami kekerasan seperti disiram air panas setiap saat. Ada yang mengawasi mereka, bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri. Jadi, bisa kita bayangkan besarnya tekanan yang mereka alami hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Sebelum meninggalkan pantai, mereka disambut dengan baik. Namun semua berubah saat mereka sudah berada di dalam kapal. Pada saat Ali melakukan wawancara, ia diusir dan harus segera meninggalkan Thailand karena ada yang melaporkan kegiatan mereka. Ia pun kecewa dan pada saat perjalanan,
Dia membayangkan bagaimana jika berada di posisi awak kapal yang terjebak dan mengalami perbudakan yang sangat keras. Dari film tersebut dapat kita analisis beberapa hal yang tidak sesuai dengan sustainable development, bahwa pemburuan ikan di laut yang berlebihan, ilegal, eksploitasi laut, membuang sampah, jaring-jaring, dan plastik, pembunuhan penyu, dan lain-lain merupakan bentuk pertentangan dari dimensi ecological sustainable development Goals 14 tentang ekosistem laut. Selain itu, kasus awak kapal di Thailand juga tidak sesuai dengan dimensi People Sustainable Development Goals ke-8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian solusi dari film ini adalah tidak memakan ikan, di mana menimbulkan banyak pro kontra. Menurut saya, hal itu terjadi maka tidak akan menyelesaikan masalah, namun dapat menimbulkan permasalahan lain seperti kurangnya kebutuhan gizi masyarakat dan tidak ada lapangan pekerjaan untuk nelayan. Pesan saya, ketika kita sebagai masyarakat juga memiliki peran adil dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga ikut mewujudkan sustainable development untuk memajukan kondisi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.